Sungguh pujian yang sangat luar biasa. Inilah yang merupakan ungkapan hati bagi setiap kami. Bagaimana kami mau menyenangkan hatimu. Biarlah itu yang menjadikan bagian daripada hidup kami, karena tidak ada yang lain yang dapat kami berikan bagimu. Selain kami boleh hidup untuk selalu menyenangkan hatimu. Tentu kita bertanya, bukankah selama ini kita sudah menyenangkan hati Tuhan dengan melakukan hal-hal yang terbaik? Tapi banyak hal yang harus kita mendalami, karena ternyata menyenangkan hati Tuhan bukan cuma sekedar pujian yang kita naikkan atau perbuatan baik yang kita lakukan. Tapi menyenangkan hati Tuhan adalah bagaimana kita bisa melakukan segala sesuatu yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kita, sekalipun mungkin itu tidak menyenangkan bagi hidup kita pribadi. Tapi harus satu hal kita percaya juga, bahwa segala sesuatu rancangan Tuhan selalu mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Kita mau belajar bagaimana menyenangkan hati Tuhan yang sungguh-sungguh bisa menyentuh hati Tuhan. Kesempatan ini kita mau belajar dalam kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Filipi 4 ayat 6. Tuhan menginginkan bagi setiap kehidupan kita supaya benar-benar kita lakukan dan menjadi bagian yang menyenangkan hati Tuhan. Demikian firman Tuhan di dalam Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Satu hal yang firman Tuhan katakan, janganlah hendaklah kamu khawatir tentang apapun juga. Ini adalah suatu perintah yang harus kita lakukan. Sekalipun keadaan saat ini manusia hidup dalam kekhawatiran, mereka hidup dalam kebimbangan, bahkan mereka hidup dalam ketakutan. Tapi firman dengan jelas mengatakan, janganlah hendaklah kamu khawatir tentang apapun juga. Artinya, apapun yang kita rasakan saat-saat ini yang membuat kita takut dan khawatir, Tuhan katakan jangan khawatir. Karena kita tahu, kalau Tuhan katakan jangan khawatir, ada perkara besar yang Tuhan ingin sampaikan dalam kehidupan kita, supaya kita tidak terlena dan tidak jatuh oleh keadaan yang benar-benar menakutkan secara mata jasmani. Tapi ada rancangan Tuhan yang jauh lebih besar, di mana dalam keadaan kondisi yang tidak baik sekalipun, yang membuat umat Tuhan sebagian merasa takut dan khawatir, biarlah kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Karena ketika kita melihat dalam keadaan yang tidak baik sekalipun, dalam keadaan yang menakutkan, dalam keadaan yang mengkhawatirkan dalam kehidupan kita, kita percaya di balik semuanya itu ada rancangan-rancangan Tuhan yang akan mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Baru kita bisa mengatakan kepada Tuhan, terima kasih buat segala sesuatunya. Karena untuk itulah, marilah kita berjalan dengan iman dan percaya, hidup oleh kebenaran firman Tuhan. Karena kita percaya firman Tuhan iya dan amin. Segala sesuatunya Tuhan sedang merancangkan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Kita sering melihat segala sesuatunya dengan ukuran pandangan kita manusia. Mungkin kita merasakan penuh dengan kesukacitaan ataupun kita penuh kebahagiaan, itu menurut ukuran kita. Terkadang kebahagiaan yang kita miliki tidak selalu mendatangkan kebaikan bagi kita. Bahkan ketakutan atau kekhawatiran, bahkan kebingungan, bahkan masalah-masalah yang ada dalam kehidupan kita, terkadang itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Karena untuk itulah kita harus percaya, kalau firman katakan janganlah hendaknya engkau khawatir tentang apapun juga. Mari kita mengaminkan firman Tuhan, dan kita tetap melihat satu rancangan, satu pengharapan yang Tuhan sedang siapkan bagi kehidupan kita. Jangan kita tertipu oleh keadaan saat ini, tetapi yang terpenting
kita baru menghadapi segala sesuatunya, dan kita tetap melekatkan diri kita kepada Tuhan, dan kita mau mencari tahu apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Karena Tuhan pada dasarnya tidak ingin membuat kita sebagai orang-orang pilihan menjadi orang-orang yang lemah, menjadi orang-orang yang penuh dengan kekhawatiran. Tapi Tuhan ingin menjadikan kita orang-orang yang percaya, adalah orang-orang yang kuat dalam menghadapi segala badai. Karena melalui keadaan, melalui persoalan, melalui segala sesuatu yang Tuhan izinkan boleh terjadi dalam kehidupan kita, kita akan menjadi orang-orang yang kuat. Karena untuk itu saudara sekalian yang dikasihi dan dicintai oleh Tuhan, marilah kita merasakan segala sesuatunya dan tetap memandang kepada Tuhan, bukan memandang kepada keadaan. Karena firman juga dengan jelas mengatakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Demikianlah firman Tuhan yang Tuhan katakan bagi setiap kehidupan kita. Karena untuk itulah, jangan kita diprovokasi oleh keadaan apapun yang boleh terjadi, tetapi dengan kita melekatkan diri kepada Tuhan dan mencari kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, bahkan kita akan melihat bahwa segala sesuatu ternyata adalah rancangan Tuhan yang mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kita. Karena untuk itu, biarlah kita dengan menyenangkan hati Tuhan, bukan cuma sekedar apa yang kita bisa lakukan, apa yang kita bisa persembahkan kepada Tuhan, tapi dengan ketaatan, dengan kesetiaan untuk melakukan hal-hal yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita, sekalipun itu berat bagi kita, sekalipun itu tidak masuk akal bagi kehidupan kita, tetapi kita mau melakukannya dengan percaya apa yang dikatakan Tuhan pasti mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Saudara yang terkasih, marilah kita terus memandang ke depan dan panggilan Tuhan yang sungguh mulia dalam kehidupan kita. Biarlah kita segala sesuatunya kita bawa ke hadapan Tuhan, dan kita bertanya kepada Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Kita tidak datang kepada Tuhan dengan bertanya mengapa ini harus terjadi dalam kehidupan aku. Tuhan tahu apa yang lebih daripada apa yang kita tahu. Karena untuk itu, utamakan Tuhan di dalam segala-galanya. Percayalah lebih daripada akal dan pikiran kita. Percayalah daripada apa yang dapat kita lihat dan kita rasakan. Karena hanya melalui iman dan percaya kepada Tuhan, maka kita dapat melakukan perkara-perkara besar. Maka kita tetap bisa bersuka cita dalam keadaan yang tidak kita bisa bersuka cita. Tidak ada dasar kita bisa bersuka cita. Mungkin kebanyakan orang berkata, bagaimana aku bisa bersuka cita sedangkan ekonomiku sedang melemah? Bagaimana aku bisa bersuka cita padahal masa depanku sudah suram? Tapi percayalah, bukankah masa depan Anda ada di dalam tangan Tuhan? Bukankah segala sesuatunya Tuhan telah mengatur dan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya? Jangan kita mendahului rancangan Tuhan dengan kemampuan kita yang terbatas. Mungkin seolah-olah harapan kita tidak punya harapan lagi. Mungkin seolah-olah ekonomi kita porak-porandai. Tapi yang terpenting, kembalilah ke jalan yang benar. Kembalilah kepada tanggung jawab kita sebagai manusia, dan menjadi orang-orang yang penuh ketaatan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang telah Tuhan percayakan kepada kita. Jangan kita terlena oleh keadaan kita sehingga membuat kita tidak dapat berbuat sesuatu. Bahkan keadaan akan menjadi lebih buruk. Tetapi ketika kita mau melangkah, karena kita tahu, buatlah hati kita menjadi gembira. Firman dengan jelas katakan hati yang gembira adalah obat. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Bersuka cita bukan karena kita memiliki harta, bukan bersuka cita bukan karena kita ada mendapat berkat dan mujizat, tapi kita bersuka cita karena kita memiliki sumber daripada segala sumber berkat yang selalu diberikan kepada kita. Tidak terbatas sukacita yang Tuhan berikan, tidak terbatas oleh waktu, tidak terbatas oleh tempat, tapi sukacita yang Tuhan berikan adalah terpancar seperti mata air yang terus mengalir, dan ketika kita tetap bersukacita, ada kekuatan baru yang Tuhan berikan bagi kita, sehingga keadaan ini kita bisa melaluinya, dan kita baru bisa berkata, terima kasih Tuhan buat keadaan yang Kau izinkan boleh terjadi, di mana melalui keadaan ini Engkau telah membuat aku menjadi lebih dekat kepada Engkau. Dalam keadaan seperti ini, Engkau juga membuat aku mengerti bahwa rancangan-Mu adalah luar biasa,
baru kami juga mengerti bahwa firman-Mu ya dan amin. Saudara yang terkasih dimanapun saudara berada, marilah kita tetap berfokus kepada sebuah kebenaran dan berfokus kepada Tuhan, bukan berfokus kepada masalah. Karena kita tahu bahwa inilah saat-saatnya orang-orang yang percaya kepada Tuhan harus bangkit dan memiliki semangat, berbeda dengan orang-orang yang tidak memiliki Tuhan. Karena Tuhan kita selalu ada dimanapun berada, dan Tuhan kita selalu ada di setiap musim bagi kita. Biarlah renungan ini bisa memberikan satu renungan atau memberikan satu kesadaran bagi kehidupan kita, untuk kita tidak terpaku oleh keadaan. Tuhan Yesus berkati. Yesus indah dalam hidup. Amin. Menghiasi hati dan jiwaku. Tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalan. Percaya setiap renungan sudah diberikan akan berdampak nyata dalam kehidupan sehari-hari. Istimewa dalam kami menyikapi untuk kami mempunyai kerinduan yang kuat, menyenangkan hati Tuhan dalam segala aspek kehidupan kami, bergembira di dalam Tuhan, kuat di dalam Tuhan, karena kami tahu untuk itulah kami dipanggil untuk melakukan hal-hal yang baik, yang terbaik untuk kemuliaan nama. Terima kasih Bapak, berkati semua jemaat Tuhan yang ada dalam pelayanan ini, yang lagi menyaksikan tayangan ini, biar semuanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, demi Kristus Yesus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Amin.